Pak Jokowi mania itu. Mania inilah Bapak seneng kayak begini. Dia pasti keluar tuh marah-marahnya kan. Kalau saya Perkara sebenarnya siapa sih, Roy Suryo sama Andi? Nah, makanya yang berperkara kan Jokowi dan TPUA. Tapi TPUA, Mas Doni, itu mengundang saya, Dr. Ismon, ya kemudian Dr. Taufik, selaku ahli. Ada itu sudah pengajuannya, clear. Saya menjadi sebenarnya saya tidak berkepentingan langsung, apalagi orang-orang kayak Jokowi mania, kayak Bara JP gitu. Mereka tuh apa? Pempang-nampang aja. Kalau yang ada itu adalah kuasa hukumnya, oke. Itu tak langsung. Atau Jokowi Dodo. Udah ini fair kalau Jokowi Dodo lah besok yang datang. Kayaknya Mas ya, Roy gitu. Suryo ngefans banget sama Pak Jokowi ya. Roy Suryo, seseorang yang tidak belajar dari kesalahannya dan tidak bijak dalam mengambil langkah. Seperti yang kita ketahui, beberapa tahun lalu Roy Suryo ditangkap karena terlalu berekspresi dan mengambil langkah yang salah. Di media sosial, Roy Suryo mengunggah sebuah gambar yang dimana gambar tersebut menunjukkan sebuah patung Buddha dengan wajah yang diedit menyerupai Jokowi. Di mana penganut Buddha melaporkan Roy Suryo ke polisi karena sudah mengambil atau mengunggah gambar yang tidak patut dan menghina agama mereka. Oleh karena kasus yang bersangkutan dengan bidang IT ini, Roy Suryo pun dimasukkan ke penjara. Sayang sekali, Roy Suryo tidak belajar dari kesalahannya. Yang dimana sekarang ia ikut-ikut meramaikan tentang isu ijazah palsu. Di beberapa pernyataan, ia bahkan mengaku sebagai seorang ahli dan mengklaim bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Bukan hanya itu, KPK menyarankan Roy Suryo kembalikan 3.226 aset negara. Dilansir dari Detik News, KPK menyarankan mantan Menpora Roy Suryo mengambilkan barang milik negara yang disebut berada di tangannya. Pengembalian itu diperlukan agar bisa dipelajari apakah barang-barang tersebut memang semuanya milik negara atau tidak. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mengatakan perlu dipelajari kronologi mengapa barang-barang itu berada di tangan Roy. Hal itu dibutuhkan sebelum menentukan apakah tindakan Roy masuk ranah korupsi atau tidak. Kementerian Pemuda dan Olahraga kembali menyurati Roy Suryo soal barang-barang inventaris negara yang belum dikembalikan. Kemenpora mencatat ada 3.226 unit barang yang belum dikembalikan Roy Suryo selepas dari jabatan Menpora. Hal itu diketahui lewat surat tertanggal 1 Mei 2018. Dalam surat dijelaskan, Roy Suryo diminta mengembalikan barang milik negara yang masih tercatat sebagai barang milik Kemenpora agar bisa diinventarisasi. Hingga saat ini belum ada keterangan dari Roy Suryo. Nah, kini ia berpotensi sebagai tersangka, yang dimana Polda Metro Jaya telah menaikkan status yang berkaitan dengan laporan Jokowi dari penyelidikan yang tadinya hanya menggali-gali informasi, kini berubah menjadi penyidikan. Artinya, sudah ditemukan adanya perkara pidana yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, yaitu pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, termasuk yang berkaitan dengan fitnah, baik 310 dan 311 KUHP. Dan yang paling menarik juga adalah akan ada pasal-pasal yang berkaitan dengan UU ITE yang berpotensi menambah jumlah masa tahanan. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Nah guys, seperti yang kita lihat, Roy Suryo lagi-lagi tidak belajar dari kesalahannya yang berkaitan dengan dunia IT dan akhirnya terjerumus ke dalam penjara. Banyak pernyataan-pernyataan nanti yang dilontarkan Roy Suryo dan kawan-kawan yang pada akhirnya terbantahkan satu persatu nih. Salah satunya soal Ella.
Banyak kalangan yang telah membantah hal tersebut, yang dimana Roy mengambil foto ijazahnya yang kemudian akan dibandingkan dengan foto ijazah Jokowi, yang dimana foto ijazah Jokowi ini hanya diambil lewat media sosial dan dimatchingkan ke sistem teknologi ELA. Yang menjadi letak kesalahannya adalah Roy memasukkan foto ijazahnya yang difoto langsung dengan ijazah Jokowi yang hanya diambil lewat media sosial. Tentunya hal ini berpengaruh besar, di mana foto yang hanya diambil di media sosial akan berbeda baik grafiknya ataupun piksel dari foto tersebut. Dibandingkan dengan ijazah yang difoto langsung, tentunya sistem ELA akan mendapatkan kekurangan-kekurangan dari ijazah Jokowi yang hanya diambil lewat media sosial. Hal ini menjadi pembodohan bagi publik. Maka dari sinilah tuduhan-tuduhan yang dikatakan baik oleh Roy, Rismond dan kawan-kawan terbantahkan. Karena dari dasar mereka melakukan metode analisisnya itu sudah sama. Ya, baik, saya jelaskan ya. Jadi sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA ya, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital ya, bukan ijazah fisik ya. Jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu ya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen untuk terus mendapatkan informasi terbaru dari channel Politik Gen Z.